Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep distribusi binomial. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi binomial, alangkah lebih baiknya kita harus memiliki atau eh me, apa ya namanya? Kita harus punya konsep dasar dulu atau kita harus memiliki prasyarat untuk masuk ke dalam distribusi binomial. Nah, ada beberapa contoh soal. Misalkan yang pertama, misalkan ada seorang anak melemparkan sebuah uang koin ke atas. Uang koin ke atas, lalu tentukan yang pertama ruang sampel. Ruang sampel. Nah, apa sih yang disebut ruang sampel? Ruang sampel adalah ketika kita melemparkan suatu uang koin, ada dua peluang yang akan muncul, yaitu bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Berarti kalau yang ditanya tentukan ruang sampelnya yaitu angka dan gambar. Kita sebut angka adalah A dan gambar adalah G. Itu yang disebut ruang sampel. Lalu yang kedua, bagaimana kita mencari atau menentukan peluang muncul sisi gambar? Peluang muncul sisi gambar. Nah, peluang munculnya sisi gambar karena ada satu koin, maka peluang munculnya ada satu. Satu. Per ruang sampelnya ada dua, bisa angka, bisa gambar. Berarti 1/2 atau setengah. Itu untuk mencari peluang sisi gambarnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mencari frekuensi harapan jika munculnya sisi angka, jika pelemparan dilakukan sebanyak 100 kali. Nah, untuk mencari frekuensi harapan yaitu peluang dikalikan dengan berapa banyak dia dilemparkan. Peluangnya adalah setengah dikali dengan 100, yaitu sama dengan 50. Frekuensi harapannya. Nah, itu untuk untuk supaya lebih lanjutnya kita harus tahu dulu prasyarat seperti ini. Kita berbicara peluang. Lalu ada lagi. Kalau misalkan satu buah koin dilemparkan, berapa ruang sampelnya? Nah, kalau misalkan kita punya suatu dadu, ya, saya akan coba gambarkan dadunya. Nah, dadu seperti ini. Jika dilemparkan, tentukan suatu ruang sampel. Nah, suatu ruang sampel jika sebuah dadu dan sebuah koin dilemparkan secara bersamaan 1 kali. Ruang sampelnya yaitu yang pertama, kita buat suatu kondisi ketika kita bicara koin dulu. Untuk koin ada angka dan gambar. Nah, ketika kita memiliki atau kita melemparkan dua buah benda ini, kita lempar. Jika si koinnya itu muncul angka, dan jika
dadunya muncul, bisa jadi dadu itu muncul angka 1, bisa jadi muncul angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini. Lalu, kalau misalkan gambar gimana? Ya, gambar pun bisa jadi muncul angka 1, berpasangan dengan angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini. Maka ruang sampelnya adalah bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini boleh, atau supaya lebih rapi bisa kita tulis di sini angka, lalu di sini gambar A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat tabel seperti ini. Bolehlah seperti ini. Atau jangan seperti ini deh. Yang lebih jelasnya mungkin seperti ini. Ada angka dan gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mungkin yang lebih rapihnya ya. Nah, di sini A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bisa juga G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal apa itu ruang sampel, lalu ada peluang munculnya sisi gambar, lalu ada frekuensi harapan, lalu kita buat lagi misalkan yang dilempar itu berupa dadu dan uang koin, 1 dadu dan uang koin, terdapat ruang sampelnya seperti apa, kita bisa cari seperti ini, maka kita akan membahas yang namanya konsep variabel acak. Oke, ke halaman baru. Konsep variabel acak. Saya tuliskan di sini variabel acak. Nah, variabel acak itu seperti apa sih? Nah, saya akan ceritakan dengan suatu suatu kasus deh. Kita bisa bilang kasus. Nah, kasusnya itu adalah yang pertama misalkan ada sebuah logam yang seimbang. Logam yang kita anggap seimbang itu contohnya kayak uang koin. Uang koin itu kan artinya seimbang antara depan dan belakang itu tidak saling tidak saling berat. Jadi seimbang. Nah, misalkan ada sebuah koin. Lagi-lagi kita bermain koin. Nah, tapi ini koinnya dilempar sebanyak 3 kali. Dilempar sebanyak 3 kali. Saya tulis lempar 3 kali. Nah, ruang sampelnya seperti apa? Ruang sampelnya adalah misalkan S. Biasakan dengan menggunakan himpunan ya. Bisa muncul angka, misalkan yang pertama angka, yang kedua angka, yang ketiga angka. Oke, sorry. Jangan pakai koma deh. Biar menandakan yang koma itu adalah suatu kejadian yang lain. Misalkan muncul A atau angka A. Pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka, pelemparan ketiga muncul angka. Itu peluang yang pertama. Yang kedua, misalkan angka gambar. Lalu kita misalkan angka gambar angka.
lalu angka gambar-gambar, ada angka, ada gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Nah, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini jika kita punya suatu uang koin dilempar sebanyak 3 kali, maka banyaknya ruang sampel ada 8, yaitu yang saya sebutkan tadi. Nah, ini baru kita mencari ruang sampel. Nah, sekarang misalkan suatu variabel X ya, kita definisikan suatu variabel X. X itu misalkan munculnya banyak yang munculnya angka. Misalkan X itu sama dengan banyaknya muncul angka. Banyaknya angka yang muncul ya. Banyaknya angka yang muncul. Nah, karena kita ada 3 kali ya. Karena ada 3 kali, otomatis si angka ini bisa jadi angka-angka seperti itu. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu. Jika kita munculnya gambar-gambar-gambar, itu berarti X-nya sama dengan 0. Gambar-gambar-gambar. Karena dia munculnya semua gambar, tidak muncul angka. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau X-nya sama dengan 1? Atau banyaknya angka yang muncul adalah 1. Ada berapakah dia? Nah, kita lihat di sini. Karena kita sudah menuliskan, tinggal kita lihat. Kalau ini 3, ini 2, ini 2. Nah, ini 1, ini AGG ya. Boleh kita tulis. AGG. Lalu ada GAG. Dan GGA. Nah, ini. Berarti banyaknya angka yang muncul 1 itu ada 3. Nah, di sini ada 1. Di sini ada 3. Lalu, jika X-nya sama dengan 2, berapa saja? Atau muncul angkanya 2. Di sini AAG. 1 AAG. Lalu yang kedua, AGA. Yang ketiga, GAA. Ada lagi, oh ternyata cukup sama. Berarti hanya ada 3. Nah, bagaimana kalau misalkan X-nya sama dengan 3? Muncul angka ketiganya, yaitu AAA. Cukup, berarti ada 1. Nah, apa kaitannya dengan variabel acak? Ya, variabel acak itu ya seperti ini. Kita ambil suatu kejadian yang salah satu kejadian yang kita inginkan, yaitu muncul X besar ya. Ini harus notasinya harus X besar, karena kalau X kecil itu adalah menotasikan nilai-nilai variabel random yang tadi ini. Variabel randomnya ada 3 gitu. Nah, lalu yang disebut variabel acak itu yang mana? Yaitu yang ini, banyaknya angka yang muncul. Kita notasikan sebagai X besar. Boleh nggak kita ambil banyaknya gambar yang muncul? Boleh. Tergantung dari si soal tersebut atau si kasus tersebut. Maunya muncul angka atau mau muncul gambar. Seperti itu. Nah, jika kita yang ditanya adalah peluang untuk banyaknya angka yang muncul, kita bisa tulis P X sama dengan misalkan 1 deh. P X besar sama dengan 1, maka kita ambil ini. Ada 3,
per ruang sampelnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 3/8. Seperti itu. Nah, lalu bolehkah kita ganti variabel X ini dengan variabel lain, misalkan Y atau Z? Ya, boleh. Tetapi ingat, harus dalam notasi yang kapital ya. Ini harus kapital. Nah, contoh soal lain deh, biar lebih mantap lah. Misalkan pada pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 3 kali. Nah, ini misalkan mata uang logam lagi sebanyak 3 kali. Ditentukan variabel acaknya. Wah, ini sudah ditentukan. X-nya sama dengan selisih banyak angka dan gambar. Nah, selisih banyaknya angkanya A aja ya. Angka dan gambar. Mana tuh? Dan gambar yang muncul. Nah, tentukan yang pertama nilai-nilai yang mungkin untuk X. Nilai-nilai yang mungkin untuk X besar, dan kejadian yang bersesuaian. Dan kejadian yang bersesuaian dengan masing-masing nilai tersebut. Lalu yang kedua, nilai peluang untuk masing-masing nilai X. Langsung aja PX sama dengan X kecil gitulah. Nah, sekarang kita cari dulu ruang sampelnya. Langkah pertama yaitu kita cari ruang sampel. Ruang sampelnya adalah sama kayak tadi ya. Angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, dan gambar gambar gambar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurang 1. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang 1. GAG. Oh, harusnya GAA dulu. GAA, GAG, GGA. Gambar-gambar angka baru gambar-gambar-gambar. Ya, GGA belum. Oke, ini ruang sampelnya. Lalu pada kejadian AAA, banyak angka yang muncul sebanyak 3. Dan tidak ada gambar yang muncul. Dengan demikian, selisihnya, nah ini kita tulis AAA dulu. AAA itu muncul angkanya 3, muncul gambarnya 0. Maka hasilnya 3. Nah, pada kejadian AAG, banyak angka yang muncul adalah 2. Dan gambarnya 1, sama dengan 1. Lalu, dengan menganalisis nilai X untuk setiap kejadian, diperoleh bahwa nilai yang mungkin untuk X adalah 1 dan 3. Nah, karena X-nya itu gini. X-nya itu adalah selisih banyaknya angka dan gambar. Kalau misalkan angka itu kan angkanya 3, gambarnya 0. Berarti 3 dikurang 0 sama dengan 3. Lalu angka-angka gambar 2, angkanya 2, gambarnya 1. Seperti itu. Perhatikan bahwa X tidak mungkin bernilai 0 dan 2.
Mengapa demikian? Nah, dia bilang katanya si X itu tidak mungkin bernilai 0 dan 2. Kenapa? Karena kalau misalkan X-nya 0, nggak mungkin. Angkanya ada 3. Pelemparannya 3 kali. Nah, dari 3 kali ini, bagaimana caranya supaya jadi 0? Tidak bisa. Gitu. Lalu, kalau misalkan bernilai 2, mungkinkah? Tidak mungkin juga, karena pelemparannya 3 kali. Seperti itu. Nah, sekarang bisa disimpulkan bahwa cuma ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 1, saya bisa contohkan, yaitu misalkan kejadiannya adalah ketika AAG, artinya angkanya 2 dan gambarnya 1, lalu ada angka gambar angka, ada juga gambar angka-angka. Nah, kalau di sini kan bilangnya selisih banyaknya angka dan gambar. Otomatis yang disebut selisih itu bisa angkanya yang besar, bisa gambarnya yang besar. Artinya kalau misalkan di sini ada 3, angkanya 2, gambarnya 1 boleh. Lalu kalau gambarnya 2 dan angkanya 1 boleh juga. Karena kalau bicara selisih tidak ada negatif. Jadi semuanya positif. Nggak mungkin hasilnya X sama dengan min 1 gitu. Berarti gambar-gambar angka juga termasuk ke dalam 1. X sama dengan 1. Gambar-gambar angka. Lalu gambar angka gambar. Dan angka gambar. Otomatis di sini ada 6. Nah, ditulis di sini deh. Ada 6. Lalu kalau X sama dengan berapa ini? 3 ya. Ada berapa? Ya sisanya berarti angka dan gambar. Yaitu ada 2. Nah itu. Untuk pertanyaan A, nilai-nilai yang mungkin untuk X, yaitu ada angka X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Kejadian yang bersesuaiannya adalah yang ini. Ternyata ada 6, dan ini ternyata ada 2. Lalu kita cari yang B, peluang. Peluang terjadinya X besar ya ini, sama dengan 1 ya. 1 dulu. Yaitu sama dengan 6/8. 6 dari sini, 8 dari ruang sampel. Atau bisa disederhanakan jadi 3/4. Nah, sedangkan PX sama dengan berapa? 3 ya. Yaitu 2/8. Atau sama dengan 1/4. Ya, seperti itu. Terima kasih.